Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Kenari semua, jumpa lagi di channel saya, sahabat Kenari. Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk melalui DM Instagram ataupun WA. Pada dasarnya mengenai kapan waktu yang tepat untuk kita upgrade kenari Yorkshire dari kenari-kenari lokal. Kalau dari pengalaman saya itu sebenarnya waktu yang tepat itu ya segera mungkin, soalnya kenari Yorkshire itu benar-benar memberi sesuatu pengalaman maupun materi yang bagus. Oke, ini ada sekitar 5 pertanyaan, nanti akan saya coba jawab. Ini berdasarkan dari pengalaman saya. Sebelum kita upgrade, fokuskan upgrade kenari Yorkshire ya, khususnya fokuskan dulu tujuan kita. Jadi tujuan kita membeli kenari Yorkshire itu untuk apa? Jika untuk ternak ya, saya sarankan yang kenari Yorkshire itu yang sudah benar-benar siap ternak atau ternak siap-siap breeding. Karena jika kok membelinya itu masih muda, nanti kita bosan atau kita nggak puas, membeli itu nggak puas. Jadi saya sarankan yang membeli Yorkshire, kalau emang niatnya untuk ternak, tujuannya untuk ternak ya yang benar-benar sudah siap, baik maupun jantan maupun betina. Nah itu pastikan tujuan kita dulu. Jadi emang kalau ingin membeli Yorkshire tidak untuk ternak atau tidak untuk upgrade, silahkan boleh membeli yang dari usia PAUD atau usia muda, periwian, tidak apa-apa. Cuman kalau emang tujuannya kita ternak ya harus yang benar-benar sudah siap. Karena kalau emang sudah benar-benar sudah siap itu mempermudah untuk kita breeding. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, perawatan harian. Ketika kita membeli kenari Yorkshire yang didatangkan langsung dari luar negeri ataupun dari pembeli Kanada yang Indonesia itu yang sudah membeli terlebih dahulu, terus kemudian selang dirawat di sana sekitar 1 bulan, baru kita biasanya membeli di toko-toko atau di pelanggan atau di kios-kios yang sudah menyediakan Yorkshire. Jadi strategi kita untuk merawat yang pertama adalah ketika kenari itu datang atau sampai di rumah kita, jangan untuk rawatan harian ya, yang pagi itu jangan langsung dijemur, hindari penjemuran yang masif. Jadi kalau kenari yang didatangkan langsung dari luar negeri yang belum merekondisi di daerah kita, itu jangan langsung dijemur, cukup diangin-anginkan saja. Tujuannya adalah untuk biar kondisinya menyesuaikan dulu, jadi tidak boleh langsung dijemur. Seandainya kalau sudah rawatan sebulan ataupun 2 bulan, itu biasanya sudah sedikit menyesuaikan dengan cuaca di daerah kita. Jadi
penjemurannya pun nggak boleh langsung lama-lama, cukup ketika matahari itu masih masih baru muncul ya, jadi sekitar setengah 6 atau jam 6 lah, sekarang jam 6 itu sudah muncul sedikit, jadi cukup 5-10 menit saja. Jadi kalau ketika matahari udah terlalu panas tidak usah perlu jemur, cukup diangin-anginkan saja, ditaruh di teras, jadi nggak perlu ada penjemuran karena masih dalam tahap pengkondisian. Kecuali kalau nanti sudah beberapa bulan, nah setengah tahun atau itu kemungkinan masih bisa udah ada adaptasi, silakan kalau mau melakukan penjemuran, tapi jangan lama-lama. Biasanya nanti kalau lama-lama itu bulunya bisa keriting atau warnanya tidak bagus, agak pudar. Untuk perawatan penjemuran ya. Kemudian untuk perawatan untuk pemilihan pakan itu pemilihan pakan jangan pakai pakan lokal ya. Jadi kalau awal itu jangan pakai pakan lokal ataupun pakan racikan sendiri. Jadi usahakan pakan beli yang pakan jadi yang dari luar. Jadi emang kenapa tujuannya adalah biar menyesuaikan pakan itu, menyesuaikan yang dari asal dia, dari asal si Yorkshire ini ya. Jadi kalau dikasih pakan lokal nanti takutnya tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya atau tidak sesuai dengan kebiasaan yang apa yang dia makan. Jadi baik pakan harian ataupun extra fooding, saya sarankan pakai yang pakan jadi beli luar. Biasanya saya menggunakan untuk yang harian itu Prestige seperti ini, kemudian dibantu dengan Fruitifed. Jadi ini yang biasa saya gunakan, Prestige dan Fruitifed untuk harian ya, untuk harian. Jadi boleh nanti ketika extra fooding bisa ditambahkan telur puyuh, tidak apa-apa. Telur puyuh itu tidak mempengaruhi untuk yang bijian ya, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi itu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya, untuk telur puyuh itu. Kemudian bisa ditambahkan dengan sayur sawi, tapi jangan terlalu banyak ya, seminggu paling 2 kali saja, jangan terlalu banyak karena sudah dibantu dengan extra fooding ini. Ini udah ada bermacam-macam kandungan. Untuk Fruitifed ini di sini sudah jelas dari beberapa macam buah ya, ada buah-buahan, ada telur juga, dari ekstrak sayur juga, udah komplit ini Fruitifed ini. Cuman untuk tambah telur puyuh ataupun nanti sawi itu tidak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak. Kemudian juga apakah boleh untuk dikasih pakan lokal untuk harian bijiannya? Boleh, cuma jangan langsung full. Boleh diketik pakai Prestige ini, kemudian ditambahkan sekitar 10-20% tiap harinya, tidak apa-apa. Untuk kan ini mahal ya, jadi ada yang keberatan ini tidak apa-apa, cuman ini boleh dicampur, boleh tidak apa-apa, tapi jangan full pakan lokal. Jadi pakan lokal itu dikasih sedikit demi sedikit sampai dia itu terbiasa memakan pakan lokal, itu tidak apa-apa. Untuk extra fooding juga nanti bertahap ya, extra fooding bertahap. Jadi dari Fruitifed ini nanti ditambah dari extra fooding dari daerah kita, bisa pakai apel, telur puyuh, sawi ataupun yang lain. Oke, kemudian untuk tahap perjodohan. Tahap perjodohan itu kalau di Yorkshire saya biasanya hampir mirip seperti perjodohan kenari lokal. Kalau kenari F1 atau yang sudah saya lakukan seperti biasa,
Jadi cuman nanti kalau bisa itu perkawinannya itu jangan terlalu masif ya. Jadi dikasih jeda. Misalnya kita punya 2 betina yang sudah siap, kemudian jantannya Yorkshire itu dikasih jeda. Jadi kita kawinkan, pertama kita jodohkan dulu. Kalau emang benar-benar sudah ngeret yang jantannya, kemudian betinanya boleh betina sesuai yang kita punya ya, boleh langsung. Ketika kita punya betina Yorkshire tidak apa-apa, Yorkshire Angge, dengan catatan benar-benar sudah birahi semuanya atau sudah siap kawin. Pakai betina lokal juga tidak apa-apa, F1 atau lainnya juga tidak apa-apa, yang penting sudah sama-sama birahi atau siap kawin. Untuk yang lokal kan biasanya kalau kita pakai pejantan lokal, kita kawin jabut dengan betina-betina lain langsung 5 atau 6 bahkan biasanya saya berani. Cuman kalau pakai pejantan Yorkshire saya tidak berani. Kalau sekali sehari kok langsung 5 betina atau 6 bahkan lebih, tidak berani. Kalau saya biasanya maksimal pakai 2 betina tidak apa-apa, untuk menjaga agar pejantan itu staminanya bagus. Kontrol birahi juga penting. Jadi ketika mengawinkan ya jangan, silakan dengan kawin jabut, jadi dipantau ya, kita dekatkan, kita jodohkan seperti biasa dulu. Kemudian ketika sudah benar-benar siap, betina sudah ngeleper, jantan Yorkshire sudah ngerek, sudah mau makan, langsung dimasukkan saja ke sangkar. Kemudian ketika sudah kawin 1-2 kali jabut saja. Kalau mau dipindah ke betina lain tunggu waktu. Jadi jangan langsung, misal kalau saya biasanya misal saya kawinkan pagi hari, terus kemudian betina yang satunya bisa sore hari. Saya menghindari kawin di siang hari. Jadi kalau dari pengalaman saya, kalau kawin dari di siang hari itu kebanyakan gak jadi. Jadi saya sarankan kalau dari pengalaman saya, kawin kenari itu pagi atau sore hari. Kemudian untuk selanjutnya tahap ketika sudah telur kemudian sudah mengkram, kalau yang pakai betina Yorkshire itu saya sarankan ketika sudah netas itu kita menyiapkan babuan, boleh dari lokal ataupun F1 atau apapun yang yang sudah kita punya, dengan catatan betina babuan itu sudah berpengalaman dalam merawat anak-anak kenari. Tujuannya apa? Kalau eman-eman atau kalau kenari betina Yorkshire kok digunakan untuk meloloh itu saya sangat eman-eman. Jadi biar kondisi burungnya benar-benar fit, benar-benar bagus, dapat digunakan untuk beternak kenari itu bertahap biar produksinya bagus juga. Jadi kalau digunakan untuk meloloh itu sangat eman-eman. Jadi bisa dengan menggunakan babuan atau kita spet sendiri. Jadi kalau udah punya pengalaman menyempet burung biasanya udah bisa. Kalau belum ya saya sarankan pakai babuan, karena babuan sangat benar-benar membantu untuk perawatan kenari Yorkshire juga, khususnya betina kenari Yorkshire itu kalau pakai babuan nanti kita lebih mudah untuk merawat kenari betina. Oke, kemudian ada yang tanya, Om Arman, saya itu mau ternak upgrade Yorkshire, cuman saya kok takut kan Yorkshire itu mahal, takut resiko kematian ataupun resiko susah kawin atau lainnya.
jangan takut. Nah, saya dulu juga seperti itu. Tiap ketika kita update dari kenari lokal ke kenari Yorkshire itu pasti punya pengalaman, punya ilmu yang bakal kita ambil. Jadi kita harus benar-benar siap dengan mental. Kita harus siap mental untuk upgrade itu sendiri. Kita harus benar-benar siap. Kita yakin kalau kita pasti bisa ternak kenari Yorkshire. Itu harus yakin dulu, mantap. Ketika kita sudah punya modal, saat itu kita harus benar-benar mantep atau yakin. Bahkan ada beberapa teman saya itu yang jual motor atau jual barang berharganya untuk upgrade kenari Yorkshire. Lebih bagus lagi kalau kita sudah beberapa setahun atau 2 tahun sudah punya hasil untuk dari kenari lokal kita tabung, kemudian kita belikan untuk kenari Yorkshire. Itu bagus. Dulu soalnya saya juga seperti itu. Dari beberapa kenari saya tambahi tabungan saya sedikit, saya jual, saya belikan Yorkshire. Alhamdulillah berhasil. Dengan catatan kalau emang niatnya untuk ternak seperti yang sudah saya katakan tadi ya, yang sudah benar siap untuk ternak, itu tipsnya. Jadi jangan takut untuk membeli kenari Yorkshire atau upgrade kenari Yorkshire untuk ternakan kita. Oke, demikian untuk tips untuk kapan kita ternak Yorkshire. Sekian dulu. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kita share lewat WA ataupun ke Instagram. Oke, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.